Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang ini, pagi ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan tempe dalam seri teknologi tepat guna. Baik, tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi dari biji kedelai yang menggunakan beberapa jenis ragi atau kapang, seperti misalnya Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan Rhizopus stolonifer atau kapang roti, atau sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Nah, kapang yang tumbuh pada kedelai, pada biji kedelai, itu akan menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks, dalam hal ini protein, menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia, menjadi beberapa kalsium, vitamin C, juga zat besi. Berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai sebagai obat yang menyembuhkan, seperti antibiotika untuk penyembuh infeksi atau antioksidan, ya, untuk mencegah penyakit degeneratif. Secara umum tempe berwarna putih, ya, karena pertumbuhan micelia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang padat. Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat aroma tempe, rasa dan aroma tempe khas. Berbeda dengan tahu, tempe terasa agak masam. Nah, tempe banyak dikonsumsi di Indonesia, tapi sekarang sudah mendunia. Bahkan kaum vegetarian di seluruh dunia banyak yang menggunakan tempe sebagai pengganti daging. Nah, implikasinya sekarang tempe banyak diproduksi di berbagai tempat di dunia, tidak hanya di Indonesia. Berbagai penelitian di sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, Amerika sudah dilakukan terhadap tempe ini. Nah, Indonesia pun sekarang sudah mengembangkan strain atau galur unggul dari Rhizopus untuk menghasilkan tempe yang lebih cepat, yang berkualitas, terutama memperbaiki kandungan gizi dari tempe, ya. Nah, sekarang bagaimana proses pembuatan tempe tersebut, ya? Dalam proses pembuatan tempe terdapat berbagai metode pembuatan. Namun teknik pembuatan tempe secara umum di Indonesia ini terdiri dari beberapa tahapan, ya. Yang pertama, perebusan tempe, kemudian pengupasan, ya, perebusan biji kedelai, kemudian pengupasan, perendaman dan pengasaman, pencucian, kemudian penanaman dengan ragi atau inokulasi,
pembungkusan dan fermentasi. Ya, tahapannya terdiri dari perebusan, pengupasan biji kedelai, ya, kemudian direndam atau perendaman, kemudian pengasaman, pencucian, inokulasi dengan ragi atau penanaman dengan ragi pada tempe, ya, pada biji kedelai, kemudian pembungkusan dan fermentasi, proses fermentasi. Awal pembuatan tempe, yang pertama biji kedelai direbus, ya. Tahap perebusan ini adalah berfungsi sebagai proses penghilangan air atau hidrasi, yaitu agar biji kedelai, ya, proses hidrasi, yaitu agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Perebusan juga dimaksudkan untuk melunakkan biji kedelai supaya nantinya dapat menyerap asam pada tahap perendaman. Selanjutnya kulit biji kedelai dikupas, ya, dimana pada tahap pengupasan ini agar miselium atau fungi dapat menembus biji kedelai selama proses fermentasi. Pengupasan dapat dilakukan dengan tangan, diinjak-injak dengan kaki, atau dengan alat pengupas kulit biji. Setelah dikupas, ya, tadi direbus kemudian dikupas, biji kedelai direndam. Nah, tujuan daripada proses perendaman ini adalah untuk hidrasi biji kedelai serta membiarkan terjadinya fermentasi asam laktat secara alami sehingga diperoleh keasaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur atau fungi. Fermentasi asam laktat terjadi, ya, bila terlihat munculnya bau asam dan buih pada air perendaman akibat pertumbuhan bakteri Lactobacillus. Bila pertumbuhan bakteri asam laktat ini tidak optimal, misalnya di negara-negara subtropis, ya, asam perlu ditambahkan pada air rendaman. Ya, fermentasi asam laktat dan pengasaman ini juga bermanfaat, ya, meningkatkan nilai gizi serta menghilangkan bakteri-bakteri yang beracun, ya, pada biji kedelai tersebut. Kemudian kita lakukan proses pencucian. Ya. Ini untuk menghilangkan kotoran yang mungkin dibentuk oleh bakteri asam laktat. Juga agar biji kedelai tidak terlalu asam. Ya. Bakteri dan kotoran juga dapat menghambat pertumbuhan fungi atau jamur. Ya. Selanjutnya proses inokulasi atau penanaman ragi pada tempe. Ya. Atau yang disebut juga inokulasi tadi, ya. Inokulasi, ya, dilakukan dengan penambahan inokulum, yaitu ragi tempe atau laru inokulum yang berupa kapang yang tumbuh ataupun yang dikeringkan pada daun waru atau daun pusar, ya, daun jati. Nah, ini digunakan secara tradisional. Sedangkan yang dijual di pasaran itu biasanya menggunakan media tepung terigu, ya, selain tadi laru inokulum dari itu juga menggunakan campuran terigu atau beras, ya, tapioka, nah, ataupun kultur asli, ya, Rhizopus oligosporus murni yang umumnya digunakan pembuat tempe di luar Indonesia. Nah, inokulasi dilakukan dengan dua cara, yakni pertama, penebaran inokulum pada permukaan kacang kedelai yang sudah dingin. Dikeringkan lalu dicampur secara merata sebelum dilakukan pembungkusan. Yang kedua, inokulum dapat dicampurkan langsung pada saat perendaman. Ya, pada saat perendaman dibiarkan beberapa lama kemudian dikeringkan. Nah,
Setelah proses inokulasi ini, biji-biji kedelai dibungkus dan ditempatkan pada wadah untuk proses fermentasi. Berbagai bahan pembungkus atau wadah dapat digunakan, misalnya daun pisang, ya, daun waru, daun jati, plastik, gelas, kayu, baja, dan baja, asalkan memungkinkan masuknya udara, karena kapang tempe membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Bahan pembungkus dari daun atau plastik diberi lubang-lubang, ya, agar oksigen bisa masuk, ya, dengan cara ditusuk-tusuk. Nah, biji kedelai yang sudah dibungkus kemudian dibiarkan untuk mengalami proses fermentasi. Nah, pada proses ini kapang tumbuh pada permukaan dan menembus biji-biji kedelai, menyatukannya menjadi tempe. Ya, fermentasi dapat dilakukan pada suhu 20 derajat sampai 30 derajat Celcius selama kurang lebih 18 sampai 36 jam. Waktu fermentasi yang lebih singkat biasanya untuk tempe yang menggunakan banyak inokulum dengan suhu yang lebih tinggi. Sementara proses tradisional umumnya menggunakan laru dari daun, itu membutuhkan waktu fermentasi sampai 36 jam, ya, 1 hari lebih. Nah, demikian tentang proses pembuatan tempe, ya. Semoga menambah informasi bagi kita sehingga mampu mendorong, ya, timbulnya bisnis baru, terutama varian tempe atau yang terkait yang dapat dikerjakan, ya, sehingga pengangguran di negeri kita berkurang dan ekonomi keluarga kita meningkat. Demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk proses pembelajaran terutama di sekolah menengah kejuruan, ya, untuk tumbuhnya wirausahawan muda melalui pembelajaran kewirausahaan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.